Ya, silakan Doni. Halo, selamat malam Halo Pak. Kak, selamat malam Kak. Ya, silakan Pak. Eh, Kak Elia mau tanya boleh gak? Ya, silakan. Sebelumnya tuh Kak Elia nih Katolik apa Protestan sih? Maaf. Saya Protestan. Oh, Protestan. Eh, Mau tanya nih Kak, kan kalau misalkan di Kristen tuh kan sunat itu nggak diwajibkan ya. Nah kan di kitab Kejadian tuh ada yang perihal tentang sunat gitu kan. Bukankah itu perjanjian dari Allah ya? Iya Ya, nggak sih Kak? kenapa sunat kita tidak lakukan lagi? Karena di dalam Kejadian 17, Terus bentar sunat dulu Kak. Bentar, maaf. Bentar, yang itu yang pertama. Terus yang kedua tuh yang perihal kerudung. Bukannya orang Kristen tuh harus pakai kerudung gitu ya Kak? Ngikutin teladan Bunda Maria. ya. Yang pertama mengenai sunat. Kenapa orang Kristen tidak bersunat? Karena hukum sunat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Sedangkan orang Kristen itu dari berbagai bangsa di dunia ini. Mazmur 147 ayat 19-20, hukum sunat itu hanya diberi bagi bangsa Israel. Lagi pula kamu harus mengerti esensinya sunat itu apa. Di dalam Kejadian 17, sunat itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya itu sebagai tanda janji berkat, yaitu Mesias yang dijanjikan. Artinya, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa nanti keturunanmu akan menjadi berkat bagi dunia. Dan sebagai tanda perjanjian itu, kamu harus memeteraikan janji itu dengan tanda sunat. Nah, maka seluruh keturunan Abraham, Ishak, Yakub itu bersunat agar kelihatan jelas bahwa nanti Mesias yang akan datang lahir dari keturunan yang bersunat, yaitu raja-raja Israel. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah datang di dunia, maka janji itu sudah terrealisasi. Artinya janji Abraham itu sudah selesai janji Allah kepada Abraham itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus Kristus sudah datang, artinya janji itu sudah digenapi. Maka tanda sunat yang adalah tanda perjanjian tidak lagi dipakai karena janji itu sudah ada. Janji itu sudah datang. Makanya dalam Kolose 2 ayat 11, tanda sunat tadi itu sekarang diganti dengan sunat yang baru, yaitu apa? Baptisan. Kalau sunat itu menanggalkan kulit hitam, maka baptisan itu menanggalkan tubuh yang berdosa. Kita lihat ayatnya ya. Jadi kamu harus mengerti esensi sunat itu untuk apa sebenarnya. Itu tanda, brother, tanda janji. Nah, baptisan pun tanda di dalam perjanjian yang baru. Ya, kita lihat dalam Kolose 2 ya, ayat 11. Ya. Dalam Dia kamu telah disunat, di dalam Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi kenapa kami tidak bersunat? Karena kami bukan orang Yahudi, kami adalah orang Kristen. Oh, Yesus kok bersunat? Yesus itu orang Yahudi. Kami mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, bukan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus itu memerintahkan baptiskan dirimu dalam Matius 28 ayat 19. Maka kami harus membaptiskan diri. Tapi tidak ada perintah Tuhan Yesus untuk menyunatkan. Karena sunat itu hanya hukum Israel. Kenapa hanya diberi bagi bangsa Israel? Karena janji itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Makanya Tuhan Yesus lahir dari bangsa Israel sebagai tanda bahwa Ia memang berasal dari janji itu. Gak ada Tuhan kasih hukum sunat kepada orang Arab. Gak ada kasih Tuhan hukum sunat kepada orang Indonesia.
Bukannya Dia hanya berikan kepada Abraham dan keturunannya. Makanya kita tidak bersunat. Tapi karena janji yang ditandai dengan sunat itu telah datang, yaitu Yesus Kristus, Galatia 3 ayat 29, maka tanda itu sudah tidak lagi diperlukan. Yang diperlukan sekarang adalah tanda yang baru dari janji itu. Tanda yang lama telah berlalu, tanda yang baru telah hadir, yaitu apa? Baptisan. Gitu. Nah, yang kedua mengenai kenapa orang Kristen tidak pakai kerudung. Rasul Paulus itu berargumentasi bahwa rambut perempuan itu adalah mahkota perempuan. Memang ada beberapa gereja seperti gereja-gereja Ortodoks, gereja Timur, dan gereja Katolik, mereka ada beberapa yang masih menggunakan mantila dan kerudung. Tapi itu tradisi suci, tidak perintah secara langsung. Jadi mau pakai kerudung silahkan, mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Karena mengenai kerudung itu adalah budaya Timur Tengah. Kalau kamu pergi ke Israel, kamu ketemu dengan orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim di sana, sama-sama pakai kerudung. Karena itu budaya, gitu loh. Jadi nggak ada kewajiban perempuan memakai kerudung karena Tuhan sudah memberikan rambut buat perempuan sebagai mahkota. Kita lihat ayatnya ya. Ya, coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya. Tetapi bahwa kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi kalau kamu mau bertudung, mau nggak bertudung, dalam pengertian kain yang kamu pakai di atas kepala, nggak apa-apa, gitu loh. Gitu brother, ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau kamu tanya? Biar kita lanjut. Ya lanjut Kak. Oke, ya, sip. Makasih Kak. Yo, sama-sama. Bukan Ray Palanding. Halo. Ya, Halo, selamat. ya salam kali ya. Saya Ya. mau kitab di Kidung Agung ya, Kak. Saya mau tanya kenapa kitab Kidung Agung ini jarang sekali dibahas, bahkan kok sepertinya seolah-olah tidak pernah dipakai seorang hamba Tuhan atau pendeta di gereja-gereja untuk dibahas ini ya. Bahkan saya jarang sekali Kidung Agung ini dibahas. Mungkin hanya beberapa kali, saya lihat hanya satu kali itu pun di YouTube. Soalnya Kidung Agung ini kok kayak seperti tidak dipakai gitu dalam Alkitab. Apakah itu hanya seperti ganjil genap gitu loh Kak, Kidung Agung ini gitu loh. Bahkan ya seperti itu Kak. Apakah memang tujuannya apa sih fungsi dari kitab Kidung Agung ini Kak? Ya seperti itu Kak. Ya, Kidung Agung. Kidung Ya. Agung itu kan dalam bahasa Inggris disebut Songs of Solomon. Ya, atau Shir Hashirim. Itu nyanyiannya Salomo. Kidung jemaat itu nyanyian jemaat. Kidung Agung itu adalah lagu Salomo. Ya, kita lihat di dalam Kidung 1 ayat 1 misalnya. Kidung Agung dari Salomo. Dalam KJV dikatakan The Songs of Songs which is Solomon. Dalam Ibrani disebut Shir Hashirim Asir li Shelomo. Ya, jadi lagu ini adalah nyanyian puji-pujian Kidung Agung waktu Paskah, waktu Pentakosta. Nah, itu dimasukkan dalam hal ini. Itu sesuai tentunya dengan budayanya siapa? Orang Yahudi. Jadi bukan jarang dibahas atau apa, enggak. Tapi karena lagu ini memang syarat akan makna yang simbolis, penuh dengan kata-kata kiasan, dan memang ditujukan apa? Sebagai puji-pujian atau kidung dalam konteks budaya orang Ibrani sendiri. Misalnya Pentakostanya mereka, Paskahnya mereka,
hari raya agungnya mereka. Nah, itu kidung-kidung itu berurusan dengan budaya dan juga tradisi keagamaan orang Yahudi. Dan itu dihormati, dimasukkan dalam kanon. Kita sekarang sudah Kristen dan kita tidak lagi mengikuti tradisi dan budaya Yahudi, makanya jarang kita menggunakan itu. Gitu. Itu ya. Oke. Mantap. Satu lagi boleh Kak Kelia? Ya, silakan. Saya waktu itu di Manado pernah dengar satu statement dari pembina saya bahwa Alkitab lah yang menemukan waktu atau yang menemukan siang dan malam. Apa itu benar Kak? Itu Ya, sejarahnya seperti itu. Alkitab yang mengungkapkan itu tentang bagaimana pemisahannya dalam kitab Kejadian. Ya, waktu itu kan dimulai karena ada realita bahwa ada siang dan malam. Maka dan itu Alkitab yang mengungkapkannya. Di Kejadian 1, siang dan malam itu belum dipisah. Ya, memang Tuhan yang menciptakan waktu. Dan Alkitab menyatakan itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak ya. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati.